Panggung boneka ini terlihat mudah, lucu gitu kan. Tapi saya tahu ini tidak semudah yang terlihat gitu Iya, kan. betul. Apakah semua orang pada dasarnya bisa melakukan panggung boneka ini Kak? Atau sebenarnya dibutuhkan skill-skill khusus gitu Kak? Ya. Ada yang 2-3 kali latihan bisa. Ada yang 2-30 kali latihan baru bisa. Seperti itu. Demikian juga dengan bermain panggung boneka. Ada yang tertarik tapi tangannya itu, gestur tangannya, gerakan tangannya itu susah. Tergantung kemampuan motoriknya. Ya. Shalom Bapak Ibu, teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Niti Pasaribu dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini podcast HKBP kedatangan seorang narasumber yang sangat menarik. Beliau ini adalah seorang pendeta perempuan yang masih muda dan baru saja menyelesaikan pendidikannya S2. Selain itu Bapak Ibu, beliau ini adalah seorang pendeta yang sangat ahli di bidang panggung boneka. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sambut Pendeta Marcia Silaen. Loh, Gimana sih? Ini konsepnya gimana podcast HKBP? Kenapa dibajak? Siapa ini? Ini kenapa jadi ada begini? Ini belum masuk, nanti kita main. Tiar, tari, nanti dulu tiar dan tari. Bye-bye, nanti dulu masuk, baru kita bermain panggung boneka. Nah, nanti kita mainnya. Ayo turun dulu, tiar, tari, turun dulu. Dah dimarahi sama pendeta. Turun. Oke. Dadah, tari tiar. Iya, jadi teman-teman, itu bukan Kak Marcia. Karena Kak Marcia ada di sebelah saya. Halo Kak, selamat Halo. datang di podcast HKBP. Halo. Terima kasih sudah hadir di podcast HKBP ya Kak. Iya. Ya, tadi kan saya udah menyebutkan bahwa nama kakak itu Pendeta Marcia. Tapi saya sangat terkejut nih Kak. Podcast kami dibajak oleh 2 boneka. Boleh nggak Kak diperkenalkan siapa aja bonekanya yang hadir bersama kakak? Tadi namanya Tiar Nababan dan Tari Wow, yang mana nih yang tiar? Utasoid. Wah, ini teman-teman. Halo Tiar Nababan, Tari Utasoid. Tari Utasoid, ayo. Jadi teman-teman, podcast hari ini sangat spesial karena ada 3 sekaligus bintang tamu kita. Karena ada Pendeta Marcia dan juga ada 2 boneka yang terus berusaha membajak saya di podcast HKBP. Oke, langsung saja nih Kak. Mungkin ini manggil adik-adik atau abang-abang gimana ini Kak? Manggil adik-adik aja. Boleh adik-adik turun dulu? Turun dulu. Adik-adik boneka turun dulu. Katan. Kita ulang lagi. Nah. Cut. Oke. A few moments later. Seperti yang aku sampaikan tadi Kak. Kakak adalah pendeta yang ahli di bidang panggung boneka begitu. Tapi sebelum kita membahas itu lebih banyak Kak, kami mau bahas dulu tentang studi kakak S2. Kakak kan baru menyelesaikannya. Boleh gak kita cerita Kak, bidang apa yang kakak geluti dalam tulisan kakak di S2? Oh, aku baru menyelesaikan studi S2 itu eklesiologi pembangunan jemaat. Ya. A New Old Pargodungan. Jadi saya mengacu pada sejarah HKBP. Revitalisasi Pargodungan bagi pembangunan jemaat di HKBP Branggir. Jadi saya pikir konsep dan praktik Pargodungan itu harus terus-menerus digunakan oleh HKBP, harus terus-menerus diejawantahkan oleh HKBP karena itu adalah menjadi bagian yang paling penting dalam tubuh HKBP itu sendiri. Khususnya eklesiologi ya, pembangunan jemaat. Iya. Ini tulisan kakak S2 tentang eklesiologi, tapi kakak sangat mahir di bidang panggung boneka ya Kak? Iya, itu antara pergumulan hidup sebagai seorang pendeta dan hobi. Oh, berarti Begitu. panggung boneka ini bagian dari hobi ya Kak ya? Tetapi bagi saya ketika kan misalnya aku udah sering melakukan pelatihan di mana-mana begitu ya. Iya. Di distrik, resort atau pagaran atau huria segala macam deh begitu. Seringkali pelatihan itu kadang-kadang diulang-ulang terus. Misalnya tahun 2023 tahun 2007 nanti dipanggil lagi tahun 2010 temanya sama. Iya. Dan saya pikir konsep dan praktik Pargodungan ketika mampu menerima sebuah pelatihan, memeliharanya dan mewariskannya pada generasi berikutnya itu penting banget begitu. Itu penting sekali. Dan saya pikir itu hubungannya ya antara hobi saya dengan Pargodungan, bagaimana sebuah pelatihan yang sudah dilakukan itu bisa betul-betul disimpan oleh sebuah gereja, lalu kemudian dilatih lagi pada generasi berikutnya dan dikembangkan begitu. Jadi saya pikir pelatihan itu seharusnya semakin berkembang, bukan mengulang-ulang hal yang sama dalam pelatihan. Itu Kak.
Jadi walaupun tulisan S2-nya tentang eklesiologi tapi tetap berkaitan dengan panggung boneka ya Kak Iya ya? pasti dong dengan pelatihan. Ya, sebagai orang yang sudah menggeluti panggung boneka, sudah berapa lama ya kakak aktif di panggung boneka ini Kak? Sebenarnya kalau dibilang ahli, sebenarnya nggak terlalu ahli, tetapi menyukai begitu. Ya. Saya masuk STT itu tahun 99, Ya. once upon a time pada zaman dahulu kala. Dan saya melihat panggung boneka, mengingatkan saya masa kecil saya paling suka nonton Sesame Street Kak. Ya. Di Sesame dulu saya belajar bahasa Inggris dari Sesame Street. Dan saya suka sekali dengan boneka, dan saya pikir anak-anak juga suka dengan boneka. Jadi saya pikir ketika boneka itu dibawa ke dalam gereja, kemudian menjadikan boneka itu dalam tanda kutip ya hidup, ya. Dan mengajak anak-anak untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu pasti asik sekali, gitu Kak. Tapi bukan boneka yang berhantu ya Kak? Bukan Caki, bukan Caki, bukan. Iya, kami mau tahu Kak, apa sih alasan kakak pertama sekali tertarik dengan panggung boneka ini Kak? Karena kita tahu di HKBP sendiri ini ada ribuan pelayan, tapi yang tertarik dengan panggung boneka ini mungkin masih sedikit gitu. Iya. Dan salah satunya adalah kakak. Alasannya apa Kak? Karena saya suka aja begitu. Karena saya suka Sesame Street, saya suka boneka, dan dulu saya belajar bahasa Inggris dari Sesame Street. Iya. Dan saya berharap tahun depan misalnya Smyrna HKBP sudah mulai melakukan, HKBP kan punya ayat harian ya Kak ya. Iya. Ayat harian itu dimainkan dengan panggung boneka, dan dalam setiap hari, kalau boleh saya memperkenalkan sebentar ya. Jadi teman-teman ada tamu tersembunyi nih di podcast HKBP kali ini. Nah, halo teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Nama saya Siti Lentinawati Kusuma Astuti. Saya Boruna Baban. Yang paling menarik misalnya Setabi Horas Amang Inang Ia Gorhu Siti Lentinawati Kusuma Astuti Boruna Baban Dainang Pangitubu Boru Pajaitan. Semua nih. Jadi paling menarik Kak, ketika boneka ini sama seperti Sesame Street bisa mengajarkan bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dengan terjemahan nanti di bawahnya. Mulai tahun depan. Kita berharap itu terjadi ya. Dan itu akan dilaksanakan oleh Smyrna HKBP. Jadi anak-anak sekali lagi tidak hanya belajar firman Tuhan, tetapi juga belajar 3 bahasa itu dengan sangat menarik. Begitu Kak. Selain itu metode pengajarannya udah lebih mudah diterima ya Kak ya? Iya betul. Apalagi apalagi boneka ini nanti akan ada kunjungan ke Rumah Sakit Balige, menghibur anak-anak yang sakit. Jadi setiap hari ayat-ayat yang dibawakan adalah keseharian dari jemaat itu sendiri Kak. Warga jemaat maksud saya. Ya, mudah-mudahan Smyrna bisa melaksanakannya Kak tahun depan ya Kak ya. Kita berharap ya. Iya. Berharap. Seperti Kakak barusan praktikkan Kak. Kan panggung boneka ini terlihat mudah, lucu gitu kan. Tapi saya tahu ini tidak semudah yang terlihat gitu Iya Kak. betul. Apakah semua orang pada dasarnya bisa melakukan panggung boneka ini Kak? Atau sebenarnya dibutuhkan skill-skill khusus gitu Kak? Sama seperti dulu ketika kita belajar naik sepeda. Ya. Ada yang 2-3 kali latihan bisa. Ada yang 2-30 kali latihan baru bisa. Seperti itu. Demikian juga dengan bermain panggung boneka. Ada yang tertarik tapi tangannya itu gestur tangannya, gerakan tangannya itu susah. Tergantung kemampuan motoriknya. Lalu bagaimana, apakah dia bisa melakukan komunikasi dengan anak-anak, mengarang cerita yang lucu-lucu dengan anak, lalu kemudian mengajarkan Alkitab lewat boneka, atau kadang-kadang ada yang terikat dengan teks itu sendiri Kak. Ada yang bisa berpikir bebas, ada yang bisa terikat dengan teks, dan saya pikir itu harus belajar dan menyesuaikan diri gitu Kak. Tapi skill khususnya Kak, ada nggak? Harus kayak punya suara yang beda-beda, kan tadi Kakak tiba-tiba suaranya beda gitu. Sebenarnya belajar aja ya, kalau dibilang skill khusus juga enggak, belajar aja, cuman kemampuan orang lain kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang cepat bisa belajar, ada yang lebih lambat. Dulu saya ketika belajar, ada teman saya yang berkali-kali latihan gak jadi-jadi, bikin kita marah, angry banget ya, bukan angry bird ya, marah banget gitu ya. Tapi ada teman-teman yang bisa langsung main aja begitu. Sama seperti misalnya kita ngajar katekisasi, ada yang cepat tetapi ada yang lambat begitu. Tapi gak ada yang salah kan. Ya, jadi misalnya Kak, kalau Kakak sendiri, mungkin pengalaman Kakak, kalau Kakak akan tampil panggung boneka, ada nggak pendalaman karakter yang akan Kakak lakukan gitu? Misalnya cerita tentang si Yusuf gitu Kak, Kakak harus belajar pendalaman karakter Yusuf yang begini, bapaknya seperti ini, saudara-saudaranya seperti ini. Ada boleh nggak saya kasih tunjuk gambarnya Kak? Boleh, silakan Kak. Saya minta gambar nomor 4 boleh Kak? Ya, nanti akan ditampilkan Kak. Halaman nomor 4 ini kan ada misalnya memahami tentang anak. Itu yang pertama ya. Bagaimana seorang guru sekolah minggu mampu melihat Allah, melihat cerita Alkitab dari kacamata anak
Itu ya yang pertama kali harus dilakukan oleh guru sekolah minggu. Lalu bagaimana kemudian memahami karakter. Ini ada beberapa boneka yang sudah dibuat di HKBP Tabo-Tabo. Ya. Dulu saya melayani di HKBP Tabo-Tabo itu tahun 2010 sampai tahun 2013. Itu menarik sekali Kak. Karena yang menjahit boneka itu Ina Hanna dan Parari Kamis. Wow, iya. Jadi kita tidak pernah yang namanya membeli boneka di toko, tetapi membeli kain flanel. Dan tadi kakak mengatakan bahwa saya ahli. Sebenarnya saya nggak bisa ngejahit. Wow. Mama saya buruh panjaitan. Oh, tapi nggak bisa sampai detik menjahit. Ini nggak bisa menjahit. Tetapi panggung boneka Ya. bisa dilakukan sesuai dengan keinginan kita, semangat kita. Dan tadi kakak menanyakan bahwa bagaimana sih caranya, betul ada kemampuan tapi semangat spirit Ya. itu bisa menghasilkan banyak hal. Misalnya Siti Lentinawati Kusuma Astuti itu baik hati, cerewet, cerdik, pandai bernyanyi dan pandai berhitung. Lalu ada juga namanya si Tambok Ya. Simanjuntak Kak. Ya. Pembersih, tidak pandai bernyanyi tetapi suka bernyanyi. Ya. Jadi si Tambok Simanjuntak ini sok toy begitu ya. Tetapi dia baik hati, dia pandai dan dia paling jago belajar IPA misalnya. Lalu yang ketiga ada namanya Siti Armaida. Siti Armaida Nababan. Warna kulitnya hitam legam begitu ya. Tapi dia lemah lembut, tidak sombong, pemaaf, jago berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris dan berbahasa Batak. Tetapi setiap boneka itu nanti akan memiliki karakter yang sesuai dengan karakter yang diciptakan oleh si pencerita itu, Ya. si penulis cerita. Dan biasanya kalau dulu saya membuat panggung boneka waktu kuliah, walaupun sekali lagi saya tidak bisa menjahit, nanti boneka saya itu akan mirip dengan saya. Wow. Lucu ya, lucu. Iya. Nanti suatu hari, ini lagi-lagi mimpi, HKBP akan punya panggung boneka keluarga T. Ini sebelum ya, Ya. jadi semacam trailer lah begitu. Keluarga T. Jadi satu keluarga semua namanya T. Ya. Misalnya si Tigor, si Tagor, si Togar, si Tiar sama si Tiur. sama si Tiur. Lalu bapaknya namanya si Tumpal. Ya. Itu nama udakku sebenarnya. Dan mamanya misalnya namanya si Taruli atau si Tiarma atau Ya. siapapun itu. Jadi bagaimana anak-anak itu melihat karakter boneka dan masuk ke dalam dunia boneka seperti sekali lagi Kak, Sesame Street. Dan masing-masing boneka mewakili jiwa anak-anak itu sendiri. Iya, jadi artinya selain panggung boneka ini mengajarkan kreativitas untuk menciptakan ceritanya, tapi kreativitas menciptakan boneka itu sendiri ya Kak. Seperti Kak bilang tadi, walaupun Kakak nggak bisa menjahit, tapi ada kreativitas bentuk lainnya menciptakan ceritanya gitu ya Kak ya. Ya, walaupun tidak bisa menjahit, nanti kakak akan melihat di mana saja panggung boneka sudah ada. Iya. Sekali lagi tidak bisa menjahit ya. Sebagai orang yang tidak begitu paham tentang panggung boneka ya Kak, selama ini yang saya pahami adalah ketika kita akan mengajar dengan panggung boneka, misalnya minggu ini sekolah minggu temanya tentang si Yusuf. Saya pikir kita sebagai seorang yang melakukan itu, kita akan menciptakan karakter tentang si Yusuf gitu, bonekanya si Yusuf gitu. Tapi ternyata tidak ya Kak, jadi dia punya karakter sendiri, ternyata bonekanya itu sudah punya karakter sendiri, tapi kemudian si karakter ini yang menceritakan kepada anak-anak sekolah minggu tentang si Yusuf, seperti itu ya Kak ya? Begitu. Karena kalau seluruh tokoh Alkitab dimainkan dengan panggung boneka, Iya. berapa banyak boneka yang harus kita lahirkan gitu. Oh, jadi misalnya si Tiur tadi, dia bisa menceritakan kemudian tentang Yesus yang lahir, Iya, tentang si Yusuf betul. yang dibuang, seperti itu Kak ya? Dengan alat-alat peraga yang lain ya Kak? Iya. Dengan alat-alat peraga. Seperti yang kita tahu Kak, di sekolah minggu kan ada banyak sebenarnya metode mengajar. Tidak hanya tentang panggung boneka, ada yang bercerita dan lain sebagainya. Sebagai seorang yang menggeluti dunia panggung boneka, mengapa menurut Kakak panggung boneka ini lebih dibanding metode lain, dan apa kelebihannya yang tidak dimiliki oleh metode-metode mengajar lainnya Kak? Menurut aku mungkin bukan lebih tetapi unik. Wah, Menjadi salah satu metode yang unik karena boneka ini sesuatu yang dekat dengan anak, lalu sesuatu yang memang bisa diajak ngobrol gitu ya. Kalau di Indonesia kan Susan ya. Iya. Bahkan di luar negeri ada Chucky ya, itu malah horor banget begitu ya. Dan di luar negeri ada banyak yang tadi aku bilang, Sesame Street gitu. Dari boneka anak-anak bisa belajar banyak. Dari boneka, apalagi nanti Kak, kalau misalnya boneka ini mengunjungi anak-anak sakit, Iya. mengunjungi orang-orang sakit, bisa dibayangkan si Tiur Lentinawati Kusuma Astuti ini dikenal di rumah sakit Balige atau dikenal di rumah sakit Tarutu. Sangat dekat sekali lagi dengan anak-anak. Begitu Kak. Ya, jadi keunikannya ini yang justru mempermudah belajar ya dan memahami tentang firman Tuhan gitu ya Kak ya. Iya, betul. Kalau Kakak sendiri nih Kak, apa persiapan pribadi yang selalu Kakak lakukan ketika Kakak akan tampil untuk sebuah panggung boneka? Yang pertama menyiapkan bonekanya. Nanti kita akan melihat ya di sini
Ada boneka-boneka yang sederhana, Iya. ada boneka yang seperti si Turlentinawati ini kan agak repot ya menjahitnya. Makanya saya pikir setiap gereja pasti ada Parari Kamis, pasti ada Ina Hana, Ina Naomi, Ina Esther, Ina segala macam deh itu. Pasti bisa membantu. Tetapi ada waktunya juga ketika tidak ada yang membantu, nanti di dalam PDF teman-teman, Amang Inang akan melihat bahwa dari daun pun bisa membuat boneka begitu loh Kak. Iya. Dari apapun bisa membuat boneka. Yang pertama harus dipersiapkan bonekanya. Lalu yang kedua ceritanya. Bagaimana cerita sesuai dengan konteks, sesuai dengan keresahan anak-anak itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah bagaimana masing-masing boneka memiliki karakternya sendiri. Karakter biasanya mempengaruhi suara begitu. Iya. Karakter mempengaruhi banyak hal dan bagaimana nanti bonekanya itu otomatis akan hidup begitu. Tadi kakak beberapa kali mengulang bahwa kakak tidak bisa menjahit, tapi kemudian Punguan Ina Hana, Punguan Ina Kamis yang membantu begitu kak ya. Yes. Penjelasan itu kemudian mengingatkan saya dengan pernyataan Amang Pendeta Boho. Kami kemarin sudah podcast dengan Amang itu kak. Karena sering sekali kita ini mengatakan bahwa remaja, sekolah minggu dan apos itu adalah masa depan, tapi tidak mempersiapkan masa kininya. Tapi dengan panggung boneka ini semuanya bekerja sama ya kak. Ina Hana boleh membantu menjahit, Ina Kamis mungkin mengasih bahan ya kak ya. Iya. Jadi jangan cuma menonton aja begitu. Nah selanjutnya nih kak, apa tips yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman di rumah, mungkin guru-guru sekolah minggu yang ingin melakukan metode panggung boneka ini, apalagi mungkin mereka sama seperti saya yang masih pemula gitu kak. Yang pertama nanti di PDF kita akan melihat yang sederhana. Iya. Lalu yang kedua, Bengkel Pendidikan Kristen Semirna HKBP sedang dibuka gitu. Nanti boleh jalan-jalan ke sini. Saya akan mengajarkan bagaimana caranya. Kalau bisa dibawa sak-sak mesin jahitnya, kuajari bagaimana cara membuat, tetapi bahan, mesin jahit segala macam mohon dibawa sendiri. Atau nanti kami diundang, misalnya diundang ke HKBP HKBP Sibual-Buali lagi, HKBP Sitabo-Tabo misalnya, atau HKBP Belgia, atau HKBP Toronto, ya terserah. Pokoknya diundang, lalu kita akan mengajarkan bagaimana cara menjahit. Ya, jadi apalagi sekarang Semirna ini sedang giat-giatnya melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu ya kak ya. Iya, Kak. Mungkin metode ini akan semakin gencar diajarkan ya kak. Jadi Bapak Ibu, teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP, silahkan undang Semirna ke gereja Bapak Ibu sekalian agar mendapatkan pengajaran tentang metode-metode mengajar sekolah minggu yang terbarukan pastinya ya kak ya. Iyo. Tidak akan mungkin tahun 2023 sama dengan tahun 2021 begitu ya kak. Lalu kak, sebelum kita nanti akan ada praktek panggung boneka ya teman-teman, apa yang ingin kakak sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu yang mungkin selama ini sudah sering menikmati panggung boneka, tapi ada juga anak-anak sekolah minggu yang sama sekali belum pernah menyaksikan panggung boneka di gerejanya kak. Apa yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik itu kak? Rayu guru sekolah minggumu, rayu mama papa, rayu orang tuamu untuk menghadirkan panggung boneka. Walaupun itu dalam metode yang sangat sederhana. Karena sekali lagi boneka bisa menjadi teman bagi anak-anak untuk memperbaharui hidupnya, untuk mengenal firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Itu kan. Iya. Tapi perlu kita sadari juga kak, tadi dari pembicaraan kita ini kayak mungkin orang berpikir, ngapain sih harus pakai panggung boneka, ribet gitu kan. Kan bisa langsung diajari, buka aja Alkitab adik-adik, firman Tuhan udah selesai gitu. Tapi kenapa harus pakai panggung boneka, harus menjahit, pengeluaran, mengumpulkan anak-anak, persiapan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kak, pertanyaan terakhir, apa yang mau kakak sampaikan kepada guru-guru sekolah minggu yang sedang menonton untuk mengajak mereka menggunakan metode panggung boneka ini kak? Menghadirkan kerajaan Allah bagi anak-anak itu super ribet. Tapi kalau mampu dan mau, Tuhan akan menguatkan yang super ribet itu. Buktinya aku gak bisa jahit kok. Gak bisa, ya paling cuma nempel-nempelin mata, udah hebat itu nempel-nempelin mata. Sama masuk-masukin dakron gitu ya, udah hebat kali. Tetapi kalau sekali lagi kita mau, pasti kita bisa. Bahkan sekali lagi kak, pertama kali panggung boneka itu dibuat di pagaran si Piongot. Dulu pertama kali saya ditempatkan HKBP kasih karunia resort si Piongot. Jadi saya harus ke Sidimpuan untuk membeli bahan-bahan, tetapi dengan bantuan Parari Kamis kita bisa membuat itu. Jadi ini ada pesan tersirat. Jadi kesuksesan Inang Pendeta Marcia ini adalah kesuksesan Ina Kamis juga ya. Iya, Parari Kamis. Tante Kemis aku. Jadi sponsornya Ina Kamis ya kak ya. Ina Kamis. Baik hati walaupun rada bawel, tetapi paling baik di gereja tanpa Parari Kamis.
HKBP itu kurang keren lah gitu. Dengan para hari Kamis HKBP menjadi gereja yang super maju sebenarnya. Terima kasih Kak untuk kesempatan Kakak hadir ke podcast HKBP. Oke. Saya belajar banyak, tentu teman-teman di rumah pun akan belajar banyak juga tentang panggung boneka ini, bahwa panggung boneka ini adalah salah satu metode yang paling unik, yang paling mudah dipahami oleh anak-anak sekolah minggu walaupun agak sedikit ribet persiapannya gitu ya, Kak. Iya betul Kak. Tapi sama seperti yang disampaikan oleh Inang Pendeta tadi teman-teman, bahwa menghadirkan kerajaan Allah itu emang ribet, tapi kalau kita niat Tuhan pasti akan kuatkan. Oke. Kata Inang Pendeta, bukan kata saya ya Kak ya. Terima kasih Kakak, Tuhan memberkati Kakak pelayanan di Smyrna, dan kami menunggu Smyrna bergerak terus untuk kemajuan sekolah minggu HKBP. Terima kasih. Bapak Ibu teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP, kita masih akan bertemu dalam podcast selanjutnya dengan narasumber dan pembahasan menarik lainnya. Tetap setia di channel YouTube dan Spotify HKBP, dan silakan juga berkunjung di seluruh sosial media HKBP. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiur, kenapa kamu gembira sekali? Iya nih, aku gembira karena besok Mama, Papa, adik-adik, saudara-saudara, dan teman-temanku akan datang ke rumah untuk merayakan ulang tahunku. Kamu juga datang ya, Tigor. Nanti akan ada permainan dan makan yang enak-enak. Iya loh Kak. Mama kalau masak selalu enak. Wah, Aku suka sekali masakan Mama. terima kasih Tiar. Kamu sudah mengundang aku. Aku pasti datang dan makan masakan yang enak itu. Wah, terima kasih ya Tagor. Aku tunggu kedatanganmu Tagor. Oke, dadah. Dadah. Halo Tiur, Mama sedang mempersiapkan makanan untuk ulang tahunmu. Wah, terima kasih Mama. Aku senang sekali loh. Boleh aku lihat makanan yang Mama masak itu, Mah? Boleh dong. Sini. Kamu senang kan? Ya, Mama. Aku senang sekali. Terima kasih, Mama cantik. Sama-sama Tiur. Terus. Sini anak-anak, sini. Tenang ya, tenang. Semua anak-anak tenang. Apa yang terjadi? Tenang anak-anak, sini sama mama, sini. Takut, Mama. Ibu,
Bapak, anak-anak, segera keluar dari rumah. Ada gempa besar terjadi 6,0 skala Richter. Gempa Mama, betul kan Iya. Mama ada gempa? Enggak apa-apa Tiur. Sini Tiur, sini sama mama. Doa. Yaudah, sini kita berdoa dulu ya. Yang buat doa kita Tiur ya. Buat Tiur doanya yuk. Iya Mama, kita berdoa. Tutup mata ya. Tuhan Yesus, Tuhan masih melindungi kami dari gempa hari ini Tuhan. Berkati kami malam hari ini, dan Tuhan yang menjaga